Waalaikumsalam Ustaz Ustazah. Kelas 5 Lelak bumi iling marang Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap selalu sehat ya. Oke, berjumpa lagi dengan Ustazah Riris dalam materi pembelajaran matematika. Tidak terasa, materi pembelajaran matematika kita sudah masuk di tema terakhir, yaitu tema 5. Nah, pembelajaran di tema 5 sebenarnya sudah Ustazah Riris mulai minggu kemarin ya. Hanya saja minggu kemarin Ustazah Riris tidak memberikan video, tapi Ustazah Riris memberikan sebuah modul yang ada pada Google Classroom. Sudahkah kalian mempelajarinya? Nah, insya Allah dari modul itu sudah jelas ya apa itu pengumpulan data. Nah, pada pertemuan kali ini Ustazah Riris akan memberikan sedikit video tambahan dari minggu lalu. Materinya masih tetap sama, yaitu pengumpulan data. Simak baik-baik videonya ya. Informasi-informasi penting yang tidak ada pada modul tapi ada pada video, silahkan bisa kamu catat supaya kamu lebih paham. Simak baik-baik videonya. Pengumpulan data. Data adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Ingat, berdasarkan fakta ya, berarti kalau berita hoaks itu bukan data. Nah, contoh data adalah sebagai berikut. 1. Data diri. 2. Data tinggi badan. 3. Data kesehatan masyarakat. 4. Data nilai siswa. Nah, ini adalah contoh data diri. Sedangkan ini adalah contoh data tinggi badan siswa. Dan yang terakhir ini adalah contoh data kesehatan masyarakat yang terkena COVID. Ada berbagai macam bentuk data ya, perhatikan baik-baik. Jenis data menurut cara memperolehnya dibagi menjadi 1. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri langsung dari objek yang diteliti. Contohnya adalah seperti ini, proses pengukuran tinggi badan dan berat badan. Berikutnya adalah data sekunder, adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari data yang sudah ada. Nah, contohnya seperti ini ya, mencatat data yang sudah ada pada data di UKS. Nah, berikutnya adalah macam data. Macam data dibagi menjadi 2. 1. Data kualitatif dan yang kedua adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan. Contohnya, data nilai ulangan, data berat badan, data tinggi badan, data nomor sepatu, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh data tinggi badan. Perhatikan pada kolom tinggi badan. Datanya berupa angka ya, atau bilangan. Berikutnya lagi adalah data nomor sepatu. 2 contoh ini adalah contoh data kuantitatif. Sekarang kita masuk ke data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kategori. Contohnya adalah 1. Data ekstrakurikuler, 2. Data mata pelajaran, 3. Data warna yang disukai, dan yang terakhir adalah data game yang disukai. Nah, ini adalah contoh bentuk data kualitatif ya, seperti ini. Di sebelah kolom nomor ada kolom warna. Nah, perhatikan bentuknya berbentuk kategori. Nah, berikutnya adalah ada buah kesukaan siswa. Di sebelah nomor ada nama buah juga dalam bentuk kategori, bukan bilangan ya.
Oke, selanjutnya adalah cara pengumpulan data. Cara pengumpulan data dibagi menjadi 4. 1. Pencatatan langsung, 2. Wawancara, 3. Angket, dan 4. Tes. 1. Pencatatan langsung ialah biasanya dilakukan berdasarkan pengukuran atau pengamatan. Hasil pengukuran dan pengamatan dicatat. Data tersebut diperoleh dari pencatatan langsung. Beberapa data yang diperoleh dengan pencatatan langsung seperti tinggi badan dan berat badan. Sebelum melakukan proses pengumpulan data, sebaiknya dibuat belangko data. Belangko data berisi tentang semua data yang ingin dikumpulkan. Contoh belangko data adalah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini adalah contoh belangko data berat badan siswa. Jadi, sebelum kalian mengukur berat badan siswa, kalian membuat belangko seperti ini yang berisi nama siswa dan berat badannya. Oke, kita lanjut ke cara nomor 2, yaitu wawancara atau bertanya langsung. Adalah tanya jawab dengan seseorang untuk dimintai keterangan akan suatu hal. Sebelum melakukan wawancara, yang harus kamu buat dulu adalah daftar pertanyaan agar wawancara dapat berjalan lancar. Ketika melakukan wawancara, tunjukkanlah sikap yang sopan. Nah, orang yang diwawancarai disebut narasumber. Sementara orang yang melakukan wawancara disebut pewawancara atau reporter. Dan berikutnya, profesi atau nama pekerjaan dari pewawancara sering disebut dengan wartawan. Nah, ini adalah gambar wawancara. Nah, ini juga gambar wawancara. Oke, yang berikutnya adalah angket atau kuesioner atau lembar isian. Adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang. Nah, ini adalah contoh model pengisian angket ya, bisa dilingkarin saja atau bisa mengisi ya atau tidak, atau bisa mengisi checklist seperti ini. Dan yang terakhir adalah tes. Tes adalah informasi perkembangan belajar siswa dilihat dari nilai ulangan. Biasanya Bapak Ibu guru melakukan tes atau ulangan. Hasil ulangan diperoleh data perkembangan belajar siswa. Nah, ini adalah contohnya tes ya. Contohnya tes adalah tes hasil ulangan. Nah, ini adalah gambar melakukan tes. Ustazah Riris akhiri. Semoga yang disampaikan Ustazah Riris bisa bermanfaat ya untuk kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KBMD